Ucapan selamat datang. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu kelima Prapaskah. Pemberita firman saat ini akan disampaikan Penatua Samuel Samianto. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tapiskan ibadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian nas pembimbing Kolose 2 ayat 7. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Bersihkan diriku
Doa hari ini. Jemaat Yesus Kristus, mari kita berdoa dengan kerendahan hati. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga sering banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Putra
Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh himpunkan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa boleh sujud sembah di hadapan Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini. Di dalamnya kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat pengertian bagi kami ketika kami boleh merenungkan firman-Mu. Bagi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berilah hikmat Tuhan, biarlah kami boleh merasakan sukacita karena firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengatakan, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana atas kasih karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah melalui daring. Tentunya hal ini kita ketahui bersama bahwa kondisi situasi yang belum memungkinkan karena adanya pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Dan sebentar lagi kita akan menyambut akan perayaan Paskah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan untuk kita boleh menyambut Paskah Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia, dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, Alkitab memberikan judul buah pemberitaan Paulus. Dalam minggu ini kita diajak untuk melihat bagaimana dua sisi kehidupan yang pada awalnya sangat berbeda. Berbeda pandangan dan pola hidup. Namun pada akhirnya ada perubahan yang sangat luar biasa, di mana diceritakan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Paulus di tengah kehidupan masyarakat Tesalonika. Paulus yang punya misi agar orang-orang mendengar pengajaran tentang Yesus dan kemudian berubah menjadi pengikut Kristus, versus masyarakat Tesalonika yang justru kehidupannya lebih menyukai kehidupan yang berorientasi pada penyembahan berhala. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian, betapa besar tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Tentu tidak gampang. Ini kelihatan dari perkataan Paulus yang menyatakan bahwa orang Tesalonika tahu apa yang dilakukan atau dikerjakannya. Juga bila kita lihat, kita terus membaca kitab ini pada pasal 2, maka kelihatan secara jelas bahwa Paulus untuk membiayai kehidupannya, maka ia juga bekerja dengan keahlian yang dimilikinya. Namun pekerjaan utamanya adalah mengubah perilaku kehidupan orang Tesalonika yang menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana kehidupan jemaat di Tesalonika. Karakter orangnya yang berbeda-beda. Orangnya yang tadinya
Dia berpaling kepada Tuhan. Dia hanya menyembah berhala-berhala. Dia menyampingkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus untuk mengubah sikap orang-orang Tesalonika. Dan pada akhirnya jemaat Tesalonika boleh berbalik 180 derajat untuk kembali ke jalan Tuhan. Ini yang terjadi pada jemaat di Tesalonika. Jemaat yang diberkati Tuhan. Pada bacaan ini banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa berguna bagi kehidupan kita. Berguna bagi kebaikan iman kita. Berguna bagi kebaikan kesehatan kita. Pendidikan, pekerjaan, ataupun usaha kita. Segala sesuatu yang baik tidak pernah muncul dari sesuatu yang mudah dan tanpa usaha. Mulai dari yang kecil, lebih besar, semakin besar, dan sangat besar, dimulai dari usaha yang sungguh-sungguh untuk merubah sikap yang tadinya cenderung menjauh kepada Tuhan. Bagaimana upaya Paulus untuk bisa mengubah karakter orang-orang Tesalonika? Paulus meyakini bahwa dengan bekerjanya Roh Kudus, maka tidak ada yang mustahil. Semua akan bisa berubah. Itu yang terjadi pada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan usaha dan pengorbanan, maka pada akhirnya ketika ada keberhasilan untuk mengubah itu, maka yang hadir adalah tidak seperti kata pepatah, lupa kacang pada kulitnya, tetapi ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur yang disampaikan kepada Paulus, bahwa semua ini yang bekerja adalah Roh Kudus. Karena tuntunan Roh Kudus, dia bisa mengubah jemaat Tesalonika kembali ke jalan Tuhan. Saudara-saudara yang senantiasa diberkati Tuhan, kita tahu pada masa itu jemaat Tesalonika bukan dikenal sebagai jemaat yang besar, tetapi menjadi teladan bagi seluruh orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini yang terjadi. Jemaat di Tesalonika dikenal dengan kehidupan rohani dari jemaatnya. Orang-orang di Tesalonika tidak memamerkan harta kekayaan. Harta kekayaan yang mereka miliki. Tetapi mereka memamerkan kehidupan rohaninya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Mereka tidak hanya mengimani saja, tetapi dalam perilaku sehari-hari dia lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Mereka yakin, mereka merasa Roh Kudus telah dicurahkan kepada diri mereka oleh Allah. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika mereka dijadikan bangsa pilihan Allah dan berharga di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini ingin disampaikan
mengenai bagaimana kita sebagai umat Allah di dunia ini untuk menyebarkan tentang kerajaan Allah kepada sesama. Banyak memang tantangan yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Kalau kita masih ingat, di tahun-tahun silam adanya pembakaran gereja di mana-mana terjadi. Bukan menjadi penghambat bagi kita untuk menjadi takut dan berhenti dalam usaha mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Tentunya hal ini sama yang dilakukan atau yang dialami oleh Paulus, datang untuk menyebarkan tentang kerajaan Allah kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua adalah pengikut-pengikut Allah yang wajib untuk memberitakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Allah mengharapkan kita tidak hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam menyebarkan kerajaan Allah, kita juga tidak bisa sesuka hati kita, tetapi harus sesuai dengan kebenaran dalam firman Tuhan. Kita tidak sama dengan imam-imam pada zaman dahulu atau dukun-dukun paranormal, tetapi hamba Allah tidak menyebarkan berita kebohongan dan dusta. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lebih jauh, kita boleh baca di dalam pasal 2 ayat 4. Telah dikatakan bahwa kita telah dianggap Allah layak untuk menyebarkan Injil. Kita telah dicurahkan Roh Kudus untuk dapat mewartakan kebenaran akan kerajaan Allah. Pelayanan kita di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan dan tidak ada pamrih. Pelayanan kita kepada Allah tentu berbeda dengan pelayanan kita terhadap bos kita ketika kita melaksanakan pekerjaan kita di kantor. Tentunya di kantor kita bekerja sebaik mungkin untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan gaji yang baik, untuk mendapatkan penilaian, dan pada akhirnya akan mendapatkan kenaikan pangkat tentunya. Ini yang sering kita lihat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati Tuhan dan dengan sungguh-sungguh rela membagi hidup kita dengan sesama manusia yang belum mengenal Juru Selamat dunia. Jadi firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita semua, yang pertama, kita sebagai umat Allah yang ada di dunia ini harus bisa menjadi saksi akan kerajaan Allah. Yang kedua, dalam usaha kita untuk menyebarkan kebenaran kerajaan Allah di dunia ini, tentu banyak hambatan yang bertentangan dengan tujuan kita. Kita tidak menjadi takut atau lemah terhadap hambatan tersebut. Kita harus tetap yakin karena Allah menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, dalam menyebarkan kebenaran tersebut, kita tidak dibenarkan untuk bersaksi dusta atas firman Tuhan. Dan tentunya yang terakhir, kita menyebarkan kerajaan Allah tidak hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui perbuatan juga.
Oleh sebab itu, kita bisa meneladani akan Paulus. Firman Tuhan ini ingin agar kita dapat menjadi Paulus-Paulus baru yang telah diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa bisa mewujud nyatakan di dalam setiap pelayanan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus, kita bisa melaksanakan tugas panggilan kita. Apapun yang terjadi di hadapan kita, apapun yang menjadi rintangan bagi kita untuk kita bisa memberitakan kebenaran Tuhan, kita tidak harus berkhotbah, kita tidak harus berbicara, tetapi kita tunjukkan tingkah laku kita. Kita tunjukkan hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar firman ini, kiranya kita dapat menjadi batu penjuru di antara sesama kita dan tidak menjadi batu sandungan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana saat ini kami boleh ada dan berada, senantiasa sujud sembah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan iman percaya kami. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk keberadaan jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan jemaat Getsemani Balikpapan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa, setiap kami semua yang boleh berkarya untuk menciptakan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati akan tugas pekerjaan kami. Kami sebagai kepala keluarga yang senantiasa bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarga kami, Tuhan memberkati. Begitu juga sebagai istri, Tuhan memberkati, yang senantiasa mendampingi suami, membimbing anak-anak, bahkan sebagai tiang keluarga, Tuhan memberkati. Anak-anak kami juga kami serahkan kepada Tuhan. Dalam masa pertumbuhannya, baik yang sudah bekerja maupun masih dalam sekolah, Tuhan memberkati. Yang saat ini sedang ujian, kami serahkan Tuhan, biarlah Engkau mampukan mereka untuk menghadapi ujian-ujian yang mereka lakukan. Bapa di dalam surga, kami serahkan keluarga kami masing-masing dalam tangan pengasihan-Mu. Gereja kami, Gereja Getsemani, di dalamnya Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Leni, beserta keluarga, para presbiter, pegawai kantor, kostur, bahkan komisi-komisi, panitia-panitia, pengurus-pengurus pelkat, Tuhan memberkati. Dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga ketika kami melaksanakan tugas panggilan kami hanya bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh melaksanakan tugas ini dengan penuh sukacita. Dan kami menyadari bahwa semuanya ini karena tuntunan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi ini kami juga berdoa untuk Majelis Sinode dan BP Mupel Kaltim 1. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, terlebih Majelis Sinode yang ada di pusat. Kiranya Tuhan, fungsioner Majelis Sinode boleh melaksanakan tugas dengan baik. Dengan penyertaan-Mu, mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan dimanapun mereka berada. Berilah kesehatan, berilah kekuatan, kemampuan bagi mereka ketika melaksanakan
pelayanan-pelayanan mereka bagi orang lain. Begitu juga tingkat mupel, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh bersama-sama menciptakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah masyarakat, terlebih di kota Balikpapan ini. Engkau memberkati akan fungsionaris pelaksana harian Mupel Kaltim 1. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, apa yang menjadi tugas panggilan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Di dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan memberkati. Kami tidak bisa sebut satu persatu ya Tuhan, tetapi kami percaya karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau mau hampiri mereka, saudara-saudara kami yang sakit. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Biarlah melalui sarana tangan-tangan yang merawat, baik dokter, para medis, bahkan obat-obatan, makanan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan berkati. Itu semua menjadi sarana untuk pemulihan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati, berilah sukacita yang abadi. Biarlah ketika mereka boleh bersukacita karena kemurahan Tuhan, mereka boleh mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, sehingga mereka boleh ketambahan usia 1 tahun. Mereka boleh rasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tambahkan kesehatan bagi mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, melalui bangsa dan negara kami ini, kami boleh hidup damai sejahtera. Kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati akan para pemimpin kami, baik tingkat pusat, daerah-daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun. Tuhan memberkati. Biarlah para pemimpin ini ketika mengambil kebijakan, mengambil keputusan, hanya bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, para pemimpin kami boleh memimpin kami sebagai warga negara. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk memimpin akan 250 juta penduduk Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan para pemimpin kami. Terlebih Tuhan, juga wilayah kami Kota Balikpapan, Tuhan memberkati akan wilayah Balikpapan ini. Kami tahu ya Bapa, suasana saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kiranya Engkau memberikan ketabahan bagi kami sebagai warga Balikpapan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau mau memelihara kami sebagai warga Balikpapan. Terlebih kami berdoa untuk para pemimpin di daerah kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahkan Bapak Pangdam, Kapolda, dan seluruh komponen-komponen yang ada di Balikpapan ini. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang menjadi kerinduan untuk menciptakan daerah yang aman, tentram, damai sejahtera, kiranya boleh kami rasakan. Terima kasih ya Bapa. Engkau tambahkan kekuatan kesehatan bagi para pemimpin kami. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami, COVID-19 segera berlalu, dan saatnya nanti kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GPIB Getsemani Balikpapan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami perbuat, apa yang akan kami perbuat, kiranya Tuhan memberkati. Juga pengurus-pengurus aset yang ada di Getsemani Balikpapan. Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama mereka. Engkau kiranya mempermudah, berikan kemudahan bagi mereka ketika pengurus-pengurus aset ini mengurus aset-aset GPIB Getsemani. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab, Efesus 5 ayat 2 yang berkata demikian, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Saya ajak kita untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda kasih setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Jemaat dipersilakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu 5 Prapaskah 28 Februari 2021. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. 1. Bagi yang ingin menjadi warga jemaat dapat menghubungi koordinator atau majelis sektor di mana saudara berdomisili. 2. Sakramen baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Maret 2021. Bagi keluarga yang hendak membaptiskan anaknya dapat mendaftar ke kantor gereja dengan membawa persyaratan sebagai berikut: fotokopi surat perkawinan gereja orang tua
fotokopi surat perkawinan catatan sipil orang tua atau fotokopi surat perkawinan catatan sipil wali atau saksi penanggung jawab anak apabila orang tua belum mempunyai surat perkawinan catatan sipil, fotokopi akte kelahiran atau surat kelahiran anak. Pendaftaran akan ditutup pada hari Rabu 10 Maret 2021. Demikian untuk diketahui. 3. Ibadah persiapan UAS. Mengundang anak-anak SD, SMP, SMA, atau SMK yang akan mengikuti ujian akhir sekolah beserta orang tua untuk mengikuti ibadah persiapan UAS. Pelaksanaan ibadah pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 16.00 WITA. Demikian untuk diketahui. 4. Evaluasi akhir katekisasi. Evaluasi akhir katekisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Maret 2021 pukul 13.00 WITA, bertempat di Gedung Serbaguna, mengundang orang tua, PHMJ, dan pengajar katekisasi untuk bersama dalam evaluasi tersebut. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 6 Maret 2021. 6. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Samuel Samianto, Kantoria, pianis, multimedia, dan jemaat yang sudah berpartisipasi memberikan persembahan baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, tetaplah setia mempertahankan iman, hiduplah dalam kasih Kristus, supaya kita mengalami pertumbuhan iman terus-menerus sampai kedatangannya untuk kedua kali. Jangan kau
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.